warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya sendiri Febrina Dwi Pramesti, lalu ada teman-teman saya, Desi Natalia, Catherine Artikasari, Noviola, Rania, dan juga Naila. Di sini kami akan melakukan mediasi tentang sengketa bisnis, yaitu antara PT Maju Bersama dengan CV Karya Abadi, di mana para pihaknya, pihak pertama pemohon yaitu PT Maju Bersama diwakili oleh Ibu Artikasari selaku Direktur Utama, lalu ada pihak kedua termohon CV Karya Abadi diwakili oleh Ibu Noviola selaku Direktur, dan juga ada mediator Ibu Catherine. Baik, kasus ini diawali oleh kontrak pengadaan sistem ERP PT Maju Bersama sebagai klien dan CV Karya Abadi selaku vendor menandatangani kontrak pada 10 Januari 2025 senilai 2,4 miliar. Tenggat implementasi yaitu 10 Juli 2025 atau 6 bulan setelah tanda tangan. Namun, hingga Oktober 2025, sistem belum selesai diimplementasikan. PT Maju Bersama menuntut pengembalian uang muka senilai 600 juta beserta ganti rugi operasional sekitar 350 juta. CV Karya Abadi berdalih keterlambatan disebabkan oleh perubahan spesifikasi sepihak oleh klien dan permintaan fitur tambahan di luar kontrak. Proses mediasi resmi dimulai. Seluruh peserta telah hadir di ruang mediasi, yaitu Ruang Pusat Mediasi Nasional Jakarta. Mediator mempersiapkan dokumen dan memastikan suasana kondusif sebelum membuka sesi. Pembukaan oleh mediator dan penyampaian posisi para pihak. Sesi pertama dibuka oleh mediator. Tahap pembukaan bertujuan membangun kepercayaan, menjelaskan aturan dasar, dan memberi ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan posisi awal mereka secara bergantian tanpa interupsi. Baik, selamat pagi kepada pihak pertama dan pihak kedua. Perkenalkan, nama saya Catherine. Di sini saya sebagai mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi ini. Terima kasih sebelumnya kepada para pihak yang sudah hadir. Saya ingin menegaskan bahwa mediasi ini itu sifatnya sukarela dan juga rahasia. Hasilnya ini hanya akan mengikat apabila telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua. Baik, di sini saya berperan bukan sebagai hakim, tetapi saya hanya akan membantu kalian menemukan solusi-solusi yang paling baik. Sebelum ini, apakah kedua belah pihak sudah menyetujui aturan-aturan yang saya sebutkan? Ya, kami setuju. Kami juga setuju. Setelah aturan mediasi disepakati, mediator mempersilahkan pihak pertama, yaitu PT Maju Bersama, untuk memaparkan posisi dan tuntutan mereka. Pihak kedua diharapkan mendengarkan tanpa menyela. Penyampaian posisi pihak pertama, PT Maju Bersama. Pihak pertama menyampaikan posisi dan keluhan mereka. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya mewakili PT Maju Bersama. Sebelumnya kami telah menandatangani kontrak dengan CV Karya Abadi pada Januari 2025 untuk implementasi sistem ERP dengan harga 2,4 miliar dengan tenggat waktu 6 bulan. Kami telah membayarkan uang muka sebesar 25% atau 600 juta. Namun hingga Oktober 2025 atau 4 bulan setelah tenggat, sistem tersebut belum bisa dioperasionalkan, sehingga ini berdampak signifikan terhadap perusahaan kami karena kami mengalami kerugian sebanyak 350 juta rupiah. Oleh karena itu, kami menuntut pengembalian penuh uang muka serta ganti kerugian 350 juta tersebut. Penyampaian posisi pihak kedua CV Karya Abadi. Giliran pihak kedua, CV Karya Abadi menyampaikan perspektif mereka. Mediator mengingatkan semua pihak untuk menjaga sikap dan tidak bereaksi secara emosional. Pihak kedua menyampaikan perspektif dan dalih mereka. Kami sangat memahami kekecewaan dari PT Maju Bersama, namun izinkan kami untuk meluruskan beberapa fakta, bahwa keterlambatan ini tidak sepenuhnya adalah kesalahan dari perusahaan kami. Selama proses pengerjaan, tim PT Maju Bersama melakukan revisi spesifikasi sebanyak 3 kali dan menambahkan 12 modul baru yang tidak tercantum di dalam kontrak awal. Setiap perubahan itu membutuhkan pengerjaan ulang yang membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Kami telah menginvestasikan lebih dari 1,8 miliar dalam pengerjaan proyek ini
jauh melampaui uang muka yang kami terima. Tuntutan pengembalian penuh adalah tidak adil bagi kami. Kami bersedia menyelesaikan proyek ini, bukan mengembalikan dana. Tahap pertama selesai. Kedua belah pihak telah menyampaikan posisi masing-masing. Mediator mencatat seluruh poin yang disampaikan dan kini bersiap memasuki tahap identifikasi masalah. Langkah krusial untuk menetapkan isu-isu yang benar-benar perlu diselesaikan. Pemetaan isu oleh mediator. Mediator merangkum dan mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu diselesaikan. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak. Dari pemaparan yang tadi setelah disampaikan, saya mengidentifikasi setidaknya ada 5 isu utama yang perlu kita bahas. Yang pertama itu adalah keterlambatan mengenai penyelesaian proyek, kira-kira siapa yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah perubahan spesifikasi mengenai permintaan tambahan oleh PT Maju Bersama, merupakan perubahan yang sah ataupun kelalaian dari pencatatan oleh CV Karya Abadi. Lalu selanjutnya ada pembayaran dan kerugian, beberapa jumlah yang adil untuk dikembalikan atau dikompensasikan. Lalu yang keempat ada status proyek, apakah proyek ini dilanjutkan, dihentikan, ataupun kita akan alihkan ke vendor lain. Lalu yang kelima adalah hubungan bisnis ke depan, apakah pihak ingin mempertahankan relasi kerja. Nah, dari 5 isu tadi, apakah ada isu lain yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan soal transparansi laporan progres karena perusahaan kami tidak pernah menerima laporan perkembangan secara berkala. Kami setuju mengenai hal itu. Masalah komunikasi memang perlu diperbaiki. Baik, isu ke-6 yang saya akan tambahkan adalah mengenai masalah komunikasi dan pelaporan. 6 isu utama berhasil diidentifikasi dan disetujui bersama. Suasana mulai mencair. Mediator menilai bahwa sudah saatnya memasuki sesi kaukus pertemuan private yang akan membuka ruang kejujuran lebih dalam dari setiap pihak. Tahap ketiga, kaukus. Mediator menjelaskan prosedur kaukus kepada para pihak. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kaukus, yang mana pertemuan terpisah antara mediator dan masing-masing pihak secara bergantian. Ini adalah ruang yang sepenuhnya aman dan rahasia, jadi apa yang Ibu sampaikan kepada saya tidak akan saya teruskan kepada pihak lain. Tujuannya untuk mengeksplorasi kepentingan terdalam dari masing-masing pihak. Kaukus dengan PT Maju Bersama pihak pertama. Pihak CV Karya Abadi meninggalkan ruangan. Mediator bertemu secara private dengan PT Maju Bersama. Di balik pintu tertutup, mediator mengeksplorasi kepentingan dalam PT Maju Bersama. Dalam kaukus, para pihak kerap mengungkapkan hal yang tidak berani mereka sampaikan di hadapan lawan sengketa. Baik Ibu, di luar dari tuntutan tersebut tadi, apakah ada yang disampaikan yang kiranya penting bagi perusahaan ini? Sejujurnya kami hanya memerlukan kepastian karena operasional perusahaan kami telah terganggu hampir setahun ini. Kami tidak terlalu peduli siapa yang salah di sini, tapi kami hanya membutuhkan sistem yang berfungsi sekarang atau pengembalian dana untuk perusahaan kami. Tapi apakah Bapak masih percaya mengenai kemampuan teknis dari si Karya Abadi sendiri? Sebetulnya secara teknis kami sangat mengakui bahwa CV Karya Abadi sangat kompeten. Masalahnya di sini lebih ke manajemen proyek dan komunikasi dari CV Karya Abadi itu sendiri. Jika mereka bisa memberikan jaminan tertulis serta jadwal yang lebih realistis, kami tidak masalah jika harus melanjutkan kerjasama ini. Tapi angka ganti rugi 350 juta itu tetap kami pertahankan. Baik, saya terima kasih atas keterbukaan. Kaukus dengan CV Karya Abadi. PT Maju Bersama meninggalkan ruangan, mediator bertemu secara private dengan CV Karya Abadi. Kini giliran CV Karya Abadi berbicara empat mata dengan mediator. Momen ini sering menjadi titik balik ketika pihak yang tadinya defensif mulai membuka diri tentang keterbatasan dan kekhawatiran sesungguhnya. Untuk Ibu sendiri, kira-kira apa yang Ibu paling khawatirkan dari situasi ini? Reputasi kami, Bu. Kami adalah perusahaan kecil. Jika kasus ini masuk ke dalam pengadilan dan tersebar, klien kami bisa pergi. Kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Menurut Ibu, apakah secara finansial CV Karya Abadi itu mampu mengembalikan sebagian dana? Pembalian penuh tidak mungkin. Kami sudah keluar banyak sekali biaya, tapi kami bisa menawarkan opsi. Yang pertama itu melanjutkan proyek dengan target realistis 3 bulan plus diskon biaya atau mengembalikan sebagian dana sebagai kompensasi. Kami fleksibel. Terima kasih atas informasinya. Ini akan sangat membantu untuk sesi kita selanjutnya. Kedua kaukus selesai.
Mediator telah mengantongi gambaran lengkap kepentingan tersembunyi masing-masing pihak. Kini saatnya mempertemukan kembali kedua pihak dan mulai membangun jembatan menuju solusi. Reframing oleh mediator. Kedua pihak kembali ke ruang mediasi. Mediator menyampaikan sistensis tanpa membocorkan informasi rahasia kaukus. Baik, setelah berbicara dengan kedua belah pihak secara terpisah, saya melihat ada lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Kedua pihak ingin menyelesaikan ini secara bermartabat, ingin kepastian dan bukan persidangan. Dari situ, saya ingin jelajahi berapa opsi solusi bersama-sama. Brainstorming opsi solusi. Mediator memfasilitasi diskusi opsi tanpa menghakimi. Mari kita pikirkan opsi-opsi yang ada dulu dengan mempertimbangkan mana yang kira-kira terbaik. Untuk opsi pertama itu ada kelanjutan proyek, yang mana CV Karya Abadi akan menyelesaikan proyek dalam waktu 90 hari dengan penalti keterlambatan harian yang akan disepakati, serta memberikan laporan progres secara mingguan. Lalu opsi kedua adalah pengembalian parsial dan penyelesaian. Jadi CV Karya Abadi memberikan 250 juta dan menyelesaikan proyek dalam waktu yang disepakati. Lalu opsi ketiga ada terminasi kontrak dan kompensasi. Jadi kontraknya diakhiri dan CV Karya Abadi mengembalikan sebanyak 500 juta secara bertahap dalam waktu 6 bulan. Dan PT Maju Bersama melepaskan tuntutan dan menunggu. Lalu opsi terakhir adalah CV Karya Abadi menyelesaikan melebihi 80% dan sisanya dialihkan ke vendor ketiga dengan biaya yang ditanggung bersama. Opsi pertama menarik, tapi perusahaan kami memerlukan jaminan yang lebih pasti. Kami bisa menerima penalti yang wajar, tapi 90 hari harus lebih realistis lagi. Kami juga butuh komitmen dari tim itu untuk tidak mengubah spesifikasi lainnya. Baik, jika keduanya butuh kepastian dan spesifikasi yang tidak berubah, maka kita bisa jadikan itu dalam bagian kesepakatan. Apakah dari pihak pertama setuju? Bisa, kami siap menandatangani dokumen. Itu yang kami butuhkan sejak awal. Kalau ada jaminan itu, kami yakin akan bisa selesai dengan. 4 opsi telah dijabarkan dan didiskusikan. Suasana semakin konstruktif. Kedua pihak kini bergerak dari posisi bertahan ke arah kolaborasi. Mediator siap memandu proses perumusan kesepakatan yang konkret dan mengikat. Negosiasi detail kesepakatan. Para pihak menyepakati butir-butir kesepakatan secara terperinci. Oke, kita sama bergerak menuju opsi A yang nanti kita akan modifikasi. Mungkin kita bisa rumuskan dulu poinnya satu persatu. Dari pihak pertama, Kami setuju untuk melanjutkan kerjasama, namun dengan 3 syarat, yakni yang pertama jadwal yang lebih realistis, yang kedua penalti keterlambatan, dan yang ketiga yaitu laporan mingguan dari CV Karya Abadi. Kemudian terkait ganti rugi, kami bersedia menurunkan dari 350 juta menjadi 150 juta. Kompensasi sebesar 150 juta sangat berat bagi kami. Kami bisa menerima 100 juta yang dipotong dari sisanya kontrak, bukan dibayar tunai. Pemotongan dari sisa tagihan bisa kami terima, tapi penyelesaian proyek harus 90 hari bukan lebih. Baik, setuju 90 hari dengan syarat dokumen harus ditandatangani hari ini juga. baik, saya akan rangkum kesepakatan yang tercapai. Pertama, CV Karya Abadi berkomitmen untuk menyelesaikan implementasi sistem ERP dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kesepakatan ini. Lalu PT Maju Bersama dan CV Karya Abadi menandatangani dokumen spesifikasi pada hari yang sama dan menyatakan bahwa tidak ada perubahan fitur ataupun modul susulan yang diperkenankan. Lalu yang ketiga, CV Karya Abadi wajib menyampaikan laporan progres tertulis setiap Jumat kepada PT Maju Bersama, dan apabila terjadi keterlambatan melalui 90 hari, CV Karya Abadi akan dikenai penalti sebanyak 5 juta per hari kalender. Lalu yang kelima, ada kompensasi kerugian operasional sebanyak 100 juta rupiah yang akan dipotong dari sisa pembayaran kontrak fase berikutnya. Lalu kedua belah pihak sepakat untuk tidak membawa sengketa ini lewat jalur litigasi selama perjanjian ini dipatuhi. Lalu yang terakhir, jika proyek selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi, seluruh klaim kerugian lainnya dinyatakan selesai dan para pihak saling melepaskan tuntutan. 7 butir kesepakatan telah dirumuskan. Dokumen akta pun telah disiapkan. Suasana yang tadi dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi lega. Inilah momen puncak dari proses mediasi
penandatanganan yang mengakhiri sengketa. Baik, dengan ini saya menyatakan bahwa pihak-pihak telah mencapai kesepakatan mediasi secara menyeluruh. Akta ini akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh saya sebagai mediator sesuai dengan pasal 27 Perma nomor 1 tahun 2016. Kesepakatan ini dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian di pengadilan. Apakah ada hal yang lain yang ingin diklarifikasi sebelum penandatanganan? Dari perusahaan kami sudah cukup. Dari kami juga sudah cukup. Terima kasih atas fasilitas dan profesional. Terima kasih atas etikat baik dari kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah bukti profesionalitas antara kedua bisnis ini. Semoga kerjasama akan kembali berjalan dengan baik. Sesi mediasi resmi ditutup. Sesi mediasi resmi ditutup. Dalam waktu kurang dari 1 hari, sengketa yang berbulan-bulan tak terselesaikan akhirnya menemukan jalan keluar. Akta kesepakatan mediasi ditandatangani oleh seluruh pihak sebagai bukti komitmen bersama menuju penyelesaian yang bermartabat. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early